Gubernur Sumsel Herman Deru Isafari Jumat di Lubuk Linggau memantau langsung beberapa pekerjaan yang ada di kota Lubuk Linggau. Musirawas mantap tanggal 26 Desember tahun 2025. Lubuk Linggau, Gubernur Sumatera Selatan Sumsel Herman Deru didampingi Wali Kota Lubuk Linggau Rahmat Hidayat bersama Forkopimda di antaranya Kadis PUCK Asril dan Kadis Perkim Febrio Fadilah memantau langsung proyek pembangunan jalan di Jalan Kenanga 2. Gubernur Herman Deru sangat mengapresiasi hasil pekerjaan ini walau masih ada yang kurang terutama di Jalan Poros menyampaikan harapannya agar ke depan wali kota untuk memprioritaskan perbaikan jalan poros supaya mobil besar tidak melewati kota. Setelah sholat Jumat di Masjid Aniyatur Rohimin, Jalan Kenanga 2, langsung memantau pembangunan di alun-alun dan Museum Subkos. Saya berharap pembangunan di Taman Alun-Alun Kota Lubuk Linggau bisa dijadikan pusat UMKM dan taman tanpa menghancurkan beberapa bangunan bersejarah seperti Museum Subkos ini bila perlu dipercantik mengingat bangunan ini sangat bersejarah dan berusia hampir 1 abad. Sementara itu, Wali Kota Lubuk Linggau Rahmat Hidayat menyampaikan bahwa pemerintah Kota Lubuk Linggau sangat mengapresiasi bantuan yang sudah diberikan kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau dan berharap kedepannya bisa dimaksimalkan lagi. Turut hadir anggota DPR Dapil Sumsel Fauzi Amro dan anggota DPRD Bembi Perdana, Kapolres Kota Lubuk Linggau dan Dim 0406 MLM serta seluruh Forkopimda Kota Lubuk Linggau. Setelah rangkaian kegiatan tersebut tak lupa Gubernur Sumatera Selatan ini menjelaskan terkait jalan yang rusak di Kabupaten Musirawas. Seperti yang diteriakkan netizen dan pengguna jalan, ternyata memang parah. Dari total 115 km, hampir separuhnya rusak di banyak titik, ungkapnya lugas. Namun di balik pengakuan itu, Herman Deru membawa kabar yang menyejukkan. Pemerintah pusat dan daerah telah menuntaskan seluruh tahapan administrasi proyek perbaikan jalan tersebut. Ini bukan sekadar sudah dianggarkan, tapi sudah ditenderkan. Kontrak juga sudah ada, tinggal menunggu SPK, lalu langsung pelaksanaan, tegasnya. Proyek perbaikan jalan strategis tersebut bernilai 170 miliar rupiah dan ditargetkan mulai dikerjakan awal tahun 2026. Wardani. Dibatasi kan masih Pak Wali ngomong ke Mas belum maksudnya minta lagi nih ya. Iya, kita sedang siapkan usulan ya Pak Gub. Memang Wali Kota Linggau di juara pula. Oke, paham. Oke, lanjut kita. Prioritaskan jalan lingkar utara sama jalan lingkar selatan karena kami membatasi mobil besar yang melalui jalan kota. Jangan ke kota, jangan ke kota lagi. Iya, tapi kuncinya harus benar ini. Harus benar. Iya, jadi ataukah dalam skema APBD kota apakah sudah kita berkolaborasikan dengan Kementerian Kebudayaan ini tergantung Pak Wali nanti segera membawa perhatian yang jelas kita akan seberang itu bukan masjid. Pertama tadi saya ke Musirawas memastikan ruas jalan Sekaju Muara Beliti yang 115 kilo itu separah apa sih rusak seperti yang diteriakkan oleh para netizen pengguna jalan. Ternyata memang parah. Dari 115 kilometer hampir separuh rusak, spot-spot. Tapi ini ada berita gembiranya, sudah bukan sekedar sudah dianggarkan, tapi sudah ditenderkan. Tinggal nunggu SPK, Pak Fauzi. Tinggal nunggu SPK, surat perintah kerja, bahkan kontrak pun sudah. Tinggal maksudnya SPK sudah itu kontrak, langsung pelaksanaan. Mudah-mudahan di awal tahun ini sudah berjawab, sudah di lapangan. Nilainya 170 miliar rupiah. Kemarin aku sudah konkretkan dengan kementerian, dengan Dirjen Bina Marga, Pak Roy, fix. Termasuk nama kontraktornya beliau sudah sampaikan dari pusat. Tapi kita juga punya kewenangan untuk melancarkan, kewenangan untuk mengawasi pekerjaan itu nanti. Ya. Kedua, permohonan aku, yuk tahu sama kawan-kawan, jangan teriak ke rusaknya. Penyebab rusaknya itu siapa? Siapa itu? Odol, over dimensi, overloading. Tadi ku jingok, aduh, ku video kan tadi.
Jadi mobil-mobil yang kirnya cuma 4 ton 305 muatan 11 ton. Yang harusnya cuma 11 ton muat nak 20 ton. Yang harus 17 ton 30 ton. Ada videonya. Nah, jadi ini masyarakat juga tolong awasi juga, jangan giliran rusak. Kasihan. Kalau anggaran kabupaten setahun tidak cukup untuk bangun itu. Nah, jadi itulah. Jadi Ibu Bupati tidak usah khawatir lagi. Kalau pun ada masyarakat bertanya, jawab bahwa ini Pak Gubernur sudah ke lapangan dan sudah ditenderkan, tinggal nunggu pelaksanaan. Oke.